Assalamualaikum dok, Hai. selamat pagi Cimsa, selamat datang di Kapsul Cimsa FK UIN SH. Kenalin, aku Tirta Maraiska, biasanya disapa dengan Tata. Aku ditemenin oleh teman aku. Assalamualaikum dok, perkenalkan aku Nabila Delia yang akan nemenin teman-teman, yang akan nemenin dokter dan teman-teman semua pada podcast hari ini. Oh, oke teman-teman, jadi podcast hari ini kita akan ngebawain tema yaitu Bridging the Gap Autism and Social Development, di mana kami ingin memberikan pengetahuan lebih kepada teman-teman tentang gangguan autism dan mengenai hubungan antara gangguan autism dan juga perkembangan sosialnya serta keterampilan komunikasi dengan pasien autism. Nah, teman-teman, kita di sini nggak cuma berdua aja nih, tapi kita juga kedatangan tamu, seorang dokter spesialis anak yang merupakan alumni FK UIN Jakarta Angkatan 2010, yang juga alumni CIMSA FK UIN SH. Selamat sore, Dokter Amalia Harumi Karim, spesialis anak, yang sering juga kita sapa dengan Dokter Ami ya, Dok. Ya, Mungkin betul. mungkin bisa perkenalan singkat dulu, Dok, buat teman-teman pendengar CIMSA nih, Dok. Selamat sore, Cinta. Jadi saya biasanya dipanggil Dokter Ami ya. Saya sebenarnya lulusan untuk UIN-nya FK UIN 2010 waktu itu. Terus lulus tahun 2016, terus saya internship 1 tahun, kemudian PTT 1 tahun, kerja di IGD RSA di Depok 1 tahun, lalu kemudian saya melanjutkan ke spesialis di FKUI di masuknya tahun 2021. Alhamdulillah baru lulus nih 2025 bulan Februari kemarin. Nah, saat ini saya masih tahap melamar di klinik dan juga di rumah sakit. Mudah-mudahan hari ini pendengar dari podcast Cinta FKUIN FH bisa mendapatkan suatu khazanah baru, pandangan baru mengenai autism. Kebetulan saya juga pernah magang di bagian neurologi anak, jadi pas ditawarin ngomong tentang autis senang banget sih, soalnya saya juga suka banget sama ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman ya. Iya dok, Dok. keren banget dok, ngelanjutin spesialis di UI. Kalau boleh tahu kesibukan dokter sekarang apa ya dok? Saya masih jadi kemarin kan lulus Februari 2025 nih. Nah, buat teman-teman ternyata sekarang tuh ngurus STM tuh cepet banget ya. Jadi saya bisa langsung praktek, tapi saya masih memilih untuk praktek di klinik dulu nih, soalnya masih ada anak nih, anakku umurnya masih 6 tahun, jadi masih sambil bantu-bantu di rumah lah, ya, terus sama praktek di klinik aja sih sambil nunggu lowongan di rumah sakit gitu. Praktek di klinik mana tuh, Dok? Di Jagakarsa, di Pasar Minggu Jakarta Selatan, namanya Smart Pregnancy. Jadi dia khusus buat klinik baby yang sehat atau baby yang sakitnya nggak terlalu advance gitulah. Jadi kasus SPA umum aja sih. Ya, Kak. Dengar-dengar dokter dulu pernah jadi member Skoph di Cimsa. Dok, Ya, mungkin dokter bisa ceritain sedikit pengalaman dokter selama jadi member Skoph, Dok. dulu tuh saya masuk ke PH ya, Standing Committee on Public Health, karena emang suka yang kayak terjun langsung di bidang public health itu. Nah, terus ya waktu itu Kimsa nggak keren sekarang ya, sekarang tuh udah berkembang banget. Jadi dulu kita belum ada tuh yang apa ya, yang incoming ya, yang dari luar masuk ke kita tuh nggak ada. Jadi kalau OPH sendiri sih juga masih yang acaranya masih yang ya bisa dibilang yang rutin-rutinnya tuh ya itu aja gitu sebenarnya. Jadi begitu back to UIN terus ngelihat Kimsa sekarang, oh, udah keren banget. Jadi kalau dari saya kayaknya lebih keren kalian deh. Kalau kita dulu masih 5 tahun pertama kan fakultas kedokteran, jadi masih struggle gitu. Tapi kalau kalian tahu, saya itu seangkatan sama Hafif. Nah, Hafif itu dulu kayaknya orang pertama deh yang jadi presiden cinta yang nasional ya gitu. Jadi kalau ada ditanya apa paling terkenang tuh ya sebenarnya kalau kalau aku secara individu mah biasa aja menjalani hari aja. Tapi kalau secara organisasi cukup senang dan cukup
apa ya, cukup core memory gitu karena itu ikut bantuin Hafif gitu sih. Dan kepake banget loh pengalaman di organisasi apapun, kepake untuk ketika kita mau ngambil presidensi dan ketika kita menjalani pendidikan tertentu. Jadi Keren semangat banget ya. pengalamannya di Cimsa, seru banget. Keren banget, Dok. Gimana nih? Mungkin kita langsung aja kali ya, Dok. Ya boleh. Eh, Sebagai dokter spesialis anak, mungkin Dokter Ami bisa jelasin sedikit, Dok, mengenai gangguan spektrum autism itu sendiri. Apa, Dok? Gangguan spektrum autism atau autistic disorder, uh, kalau bahasa Inggrisnya ya, itu tuh salah satu bagian dari neurodevelopmental disorder atau gangguan perkembangan. Nah, yaitu gangguan neurodevelopmental disorder yang paling banyak ditemukan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya apa namanya per definisi gitu ya, dia itu adalah suatu neurodevelopmental disorder di mana terjadi gangguan pada dua ranah, yaitu gangguan pada ranah sosial personal dan juga komunikasi. Nah, intinya itu sih gitu. Kalau ditanya apa namanya definisinya sebenarnya sesimpel itu aja. Jadi ya memang lagi-lagi definisinya itu nggak terlalu dapat pakai bahasa awam gitu ya, definisinya sebuku itu, seteks buku itu gitu. Berarti anak-anak yang mengalami autism itu tuh mengalami kesulitan dalam interaksi sosial, Dok, ya. Jadi gini, kalau misalnya kita bicara gangguan neurodevelopmental disorder, autism itu dapat kita ada namanya sharing kompetensi. Jadi autism itu dapat didiagnosis oleh dokter anak ataupun dokter psikiater. Jadi bisa oleh dua-duanya. Nah, kalau kita bicara tadi kan aku jelasin definisinya. Tapi kalau misalnya kita tanya, oh jadi melibatkan ranah kesulitan komunikasi dan kesulitan sosial. Nah, kita kembali lagi ke definisinya berdasarkan dari kriteria diagnosisnya. Jadi, kriteria diagnosis dari autism itu dapat digunakan dari DSM-5 gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita menjelaskan kepada masyarakat, misalnya kalian nanti sebagai dokter umum atau sebagai organisator, sebagai kita kan juga sebagai penyuluh ya, pemberi pemberi apa namanya materi edukasi kepada masyarakat awam, kita bisa jelaskan bahwa autisme itu gangguan yang melibatkan komunikasi dan juga personal sosial. Jadi kalau misalnya secara singkat, yaitu bedanya dengan gangguan neurodevelopmental yang lain itu apa? Jadi gangguan komunikasi sosial pada autis itu adalah pembeda atau fitur yang membedakan autis dengan misalnya ADHD atau gangguan neurodevelopmental lainnya. Jadi autism itu mutlak harus ada gangguan komunikasi sosial. Jadi kalau misalnya awam autis itu apa sih? Jadi autis itu gangguan yang melibatkan gangguan komunikasi sosial dan juga adanya perilaku yang repetitif dan kaku. Jadi kita tinggal bilang sesimpel itu aja. Gitu. Jadi intinya sih gangguan komunikasi sosial yang disertai dengan fitur-fitur orangnya kaku dan juga ada perilaku repetitif. Nah, susah loh ngebahasain autis dari bahasa textbook ke bahasa diagnostik dan ke bahasa awam. Itu tuh kita harus ngomongnya mesti pelan-pelan. Nanti dia akan nanya, oh berarti hiperaktif ya dok? Bukan hiperaktif. Gitu. Mereka susah berkomunikasi gitu ya dok, sama kita juga jadinya. Ya, jadi mereka itu mengalami kesulitan komunikasi sosial, tapi bukan berarti mereka nggak bisa ngomong. Jadi anak autism itu mungkin mengalami delay speech, tapi tidak semua delay speech itu autism gitu. Jadi, contohnya gini ya, jadi kita tuh bisa loh nemuin anak autism kan bisa nyanyi. Dia bisa nyanyi balonku ada lima, dia bisa nyanyi misalnya lagu Upin Ipin, dia bisa nyanyi lagu misalnya apa sih lagu anak-anak Cocomelon, dia bisa. Itu
kita sekilas sebagai dokter akan mengatakan bahwa oh berarti ini orang bisa ngomong, dia bukan delay. Tapi apakah dia bisa komunikasi? Belum tentu. Misalnya dia nggak bisa tuh komunikasi dua arah. Jadi misalnya kita nanya nih sama dia, kamu mau makan apa? Dia nyanyi aja lagunya Cocomelon, tapi dia tidak menggunakan kemampuannya untuk bicara itu untuk berkomunikasi, ngerti nggak? Gitu. Jadi kata kuncinya memang komunikasi sosial. Komunikasi yang digunakan untuk bersosialisasi sama lawan bicaranya. Nah, makanya salah satu fiturnya dia juga biasanya ada gangguan kontak mata dan kesannya anaknya seperti punya dunia sendiri karena dia tidak bisa berkomunikasi. Nah, mungkin selain berkomunikasi, kira-kira ada nggak sih tantangan sosial yang umumnya dihadapin sama anak-anak dengan autism spectrum disorder ini, Dok? Nah, ini kan pertanyaannya tantangan sosial. Ya, sosial jelas ada. Pertama, dia kan nggak bisa. Pertama gini, kita akan menemukan beberapa jenis kasus. Pertama adalah kasus yang dideteksi secara dini. Jadi misalnya kita diagnosis lebih cepat, lebih dini. Nah, itu biasanya bentuk gangguannya belum terlalu berat. Jadi dengan kalau ditemukan lebih awal, dia akan mengalami dideteksi lebih dini dan dia akan diintervensi lebih dini. Jadi kalau misalnya kita udah nemuin gangguan spektrum autism, itu istilahnya bukan lagi stimulasi. Jadi kalau stimulasi itu untuk anak-anak dengan perkembangan yang normal. Tapi kalau kita udah nemuin gangguan perkembangan, berarti kita harus langsung intervensi dengan terapi-terapi. Nah, semakin cepat atau semakin dini terapinya diberikan, luarannya akan semakin bagus. Biasanya anaknya, kita mengharapkan anaknya tantangan sosialnya mungkin dia lebih minim dan kita mengharapkan dia bisa sekolah pada saat dia udah usia sekolah. Itu kalau yang terdeteksi lebih cepat. Nah, kalau misalnya dia terdeteksinya lebih lama, misalnya dia baru ketahuan di atas 6 tahun, udah gitu dia juga disertai dengan komorbid. Jadi kalau kita bicara autis, kita akan menemukan pertama autis itu diagnosis utamanya ya. Nah, terus setelah itu kita harus mendeteksi dulu karena kenapa? Karena 15% dari kasus autis itu adalah bagian dari suatu penyakit. Jadi makanya penting untuk diketahui oleh teman-teman pendengar podcast, khususnya mungkin yang dokter umum, koas, atau misalnya tiba-tiba ada dokter spesialis anak yang mendengar di sini, jangan pernah lupa bahwa 15% dari autism itu adalah, atau aku bilang GSA aja ya, gangguan spektrum autism kita sebut GSA. 15% dari GSA itu adalah sekunder, jadi dia bisa disebabkan oleh berbagai etiologi. Contohnya tuberosklerosis, sindrom Down, sindrom Fragile X, kemudian infeksi-infeksi kongenital seperti infeksi MV dan lain-lain. Sisanya 80% baru idiopatik. Kalau misalnya kita menemukan ternyata nih pasien autis yang datang ke kita, pertama dia telat didiagnosis. Kedua, ternyata dia adalah GSA sekunder. Nah, berarti luarannya kemampuan sosialnya diperkirakan memang lebih jelek. Gitu. Jadi lebih jelek dibandingkan kalau dia terdeteksi dini atau kalau dia bagian dari 85% yang gangguan autism yang idiopatik gitu. Jadi kalau kita ketemu pasien autis, jangan lupa ya bahwa tadi prognosis dari kasus autis atau penularan dari kasus autis itu bisa nih ada anakku yang ingin ikut podcast juga ya. Jadi sebetulnya 20% dari kasus autis itu prognosisnya baik gitu. Jadi jangan pernah lupa bahwa 20% kita punya harapan, jadi kita harus bisa mengenali pertama autisnya, kedua komorbidnya. Gitu. Jadi sosialnya tergantung dari dua hal. Pertama, terdeteksinya lebih cepat atau tidak. Kedua, apakah dia kasus sekunder atau bukan. Dan ketiga, apakah dia disertai komorbid lain. Seperti misalnya gangguan tidur, gangguan makan, dan juga disabilitas yang lain. Berarti kita punya 20% untuk bisa ini ya dok, maksudnya kayak berjuang gitu istilahnya. Ada harapannya. Iya, harapan gitu. Nah, kan kalau misal orang tua yang tiba-tiba punya anak autisme, itu kan mungkin shock ya, dan mereka tuh harus benar-benar ngerawatnya, benar-benar apalagi tadi harus terapi dan lain-lain. Banyak banget tantangannya nih dok. Kira-kira menurut dokter nih,
merawat anak dengan autisme. Apa aja sih tantangan utamanya yang dihadapi orang tua pada usia dini, masa kanak-kanak, sama remaja? Terus gimana kalau misalnya gangguan spektrum autisme ini mempengaruhi dinamika keluarga nih, Dok? Jadi kalau dibilang mempengaruhi dampak apa? Karena kenapa? Kalau dia tadi lagi aja, jadi gini, kalau kita ketemu kasus autis, misalnya dia cuma gangguan autis GSA yang idiopatik, yang lebih ringan gitu ya, nggak ada masalah medisnya, bukan masalah genetik kelainan dari penyerta dari bagian dari misalnya sklerosis atau sindrom Fragile X tadi, tentu itu lebih ringan. Jadi pertama, kita harus bisa nentuin dulu ini GSA idiopatik atau bukan. Nah, yang kedua, eh, tahap usianya dia, dan yang ketiga komorbid. Biasanya yang menjadi pemberat bagi keluarga itu adalah kalau dia disertai komorbid-komorbidnya itu, terutama kalau anaknya disabilitas intelektual. Jadi gini, kalau anak autis itu dia misalnya ternyata datangnya prasekolah atau misalnya usia 1 sampai 5 tahun, tentu kita belum bisa melakukan yang namanya apa namanya tes IQ gitu ya. Tapi kita bisa memprediksi bahwa kalau anaknya tidak verbal atau dia anaknya nggak ngomong sama sekali, dia cuma ngomong bahasa planet, dia nggak bisa membentuk satu kata, dia apalagi apalagi untuk komunikasi. Nah, besar kemungkinan nanti setelah 5 tahun dia akan menjadi disabilitas intelektual. Makanya kalau udah nemu di bawah 5 tahun itu harus segera terapi. Nah, terus yang menjadi, jadi kalau misalnya di prasekolah, tentu bagaimana kita meyakinkan orang tua bahwa ini anak harus diterapi. Nah, kalau kita menemukan dia di usia sekolah, tentu dinamikanya beda lagi. Lagi-lagi kalau di usia sekolah, nah di atas 6 tahun, kita bisa mulai lakukan tes IQ. Nah, kalau ternyata dia masuk dalam kategori disabilitas intelektual yang sedang berat atau bahkan masuk kategori imbecil dan apa namanya disabilitas intelektual berat, itu tentu menjadi pemberat lagi bagi keluarganya. Pertama, pasien-pasien yang disabilitas intelektual sedang berat itu tidak bisa memiliki level kemandirian yang akhirnya tentunya harus ada satu orang yang menjadi caregiver utama bagi anak tersebut gitu. Nah, kalau kita bicara masuk ke tahapan remaja, tentu itu sudah sangat telat ya, karena berarti uh, besar kemungkinan dia nggak terdeteksi dari awal, dan kemungkinan juga ya dia akan, misalnya dia sudah disertai dengan disabilitas intelektual, tentu dia level kemandiriannya akan tergantung. Jadi bentuk kita membicarakan dinamika keluarga, tentu pertama nomor satu pasti harus ada yang berkorban atau berperan menjadi caregiver utama jika anak memang disertai disabilitas intelektual berat. Nah, nomor dua, apakah autism itu juga disertai dengan gangguan tidur dan gangguan makan? Karena kalau misalnya sampai terjadi gangguan tidur, berarti kan kesian juga orang tua dan caregiver ataupun misalnya keluarga intinya. Mereka yang biasanya kita tidur dari jam 8 malam misalnya sampai jam 5 pagi, 5 subuh, nah itu bisa berantakan. Itu kan kalau kita kurang tidur itu juga mempengaruhi kualitas hidup si pasiennya dan juga mempengaruhi kualitas hidup dari keluarganya. Nah, makanya the best thing we can do adalah kita harus bisa mengidentifikasi itu satu-satu. Dan nggak mungkin kita selesaikan semuanya dalam kurun waktu yang satu waktu. Jadi memang kalau kita ketemu kasus-kasus neurologi, kasus-kasus gangguan perkembangan pada anak, nomor satu edukasi. Edukasi itu yang paling penting. Jadi kita harus bilang bahwa mereka ini akan rutin kontrol, dan kontrol ke rehabilitasi medik, kontrol ke konsultan neurologi anak ataupun konsultan perkembangan dan pediatri sosial. Kan kalau di kesehatan anak sendiri, gangguan spektrum autism itu share kompetensi ya. Jadi kita sebagai dokter anak umum, kita boleh rujuk itu ke neurologi dan kita boleh rujuk itu ke tumbuh kembang pediatri sosial, tergantung dari kasusnya. Karena tadi jangan lupa 15% dari GSA itu adalah gangguan sekunder yang penyebabnya adalah kasus-kasus neurologi itu. Nah, jadi begitu kita mengenali autis dan jika kita mengembalikan kepada dinamika keluarga, kitanya dulu nih sebagai dokter yang harus bisa menyetir dan menentukan anak ibu harus berobat setiap bulan ke dokter ini dan menemui, dan nanti akan diterapi A, B, C, dan yang akan mengganggu ibu keluarga adalah gangguan tidur dan gangguan makan dan juga imunnya. Nah, satu yang paling berat, misalnya yang paling mengganggu dinamika keluarga dan mungkin juga bukan sekedar keluarga, tapi justru mengganggu sosial secara umum, jika anak autism itu disertai dengan perilaku yang berbahaya
yang membahayakan diri sendiri atau sekitar. Jika seperti itu, nah kita perlu menggunakan tata laksana medikamentosa. Jadi kata kuncinya untuk bagaimana memengaruhi dinamika keluarga, dokternya lah yang harus menentukan komorbid apa yang paling berat pada pasien autism tersebut karena setiap kasus itu berbeda. Nah, karena banyak banget tantangannya nih dok, sampai kayak bisa jam tidur berantakan, kan itu bisa mempengaruhi kesehatan mental bagi orang tuanya juga ya dok. Kira-kira, Betul. kira-kira ada nggak sih dok menurut dokter kayak strategi coping mechanism yang bisa digunakan oleh orang tua buat jaga kesehatan mental mereka nih dok? Jadi buat jaga kesehatan mental bagi orang tua ya, kalau misalnya udah jadi jatuhnya, jadi gini, jangan self-diagnose dulu. Jadi kalau misalnya orang tuanya justru atau keluarganya tuh justru jadi depresi, ya tentu itu perlu ke dokter psikiatri ya untuk melakukan pengobatan. Tapi secara umum ya, yang paling penting bagi ibu atau orang tua atau caregiver penyandang kasus-kasus kronik itu adalah dukungan dari dukungan dari sekitar, support sistemnya itu harus kuat. Jadi memang kita sebagai dokter ya, mungkin kalau kita berbicara sebagai sudut pandang dokter, kita harus bisa nih ngejelasin, harus multitasking juga nih mau nggak mau. Jadi kita jelasin, Bu, ibu sekarang fokus dulu, ibu yang bikin ibu stres apa, kita kita jadi coping mekanisme itu kita jelasin, Bu, ibu penyakit kan misalnya gini, kita bagi dua. Jadi pertama hal yang bisa kita apa ya, kita bisa kasih solusi, berikutnya hal yang kita bisa kita udah mentok kita nggak bisa kasih solusi. Nah, sebagai seorang dokter atau dokter anak, yang bisa kita tawarkan solusinya adalah ibu kalau pasiennya belum punya BPJS, isu utamanya adalah keuangan atau masalah ekonomi, ibu sekarang autism bisa masuk ke BPJS. Ibu bikin BPJS. Kita centang satu masalah dia selesai. Ibu masalahnya apalagi jarak. Jangan khawatir karena sekarang banyak sekali kayak organisasi sosial, rumah singgah, ambulans gratis. Jadi misalnya kalau yang kasus-kasus yang butuh rumah singgah kan biasanya pasien cancer, pasien atresia biliar yang udah disertai gagal hati yang itu ada jelas itu rumah singgahnya. Tapi kalau misalnya pasiennya tinggalnya misalnya di Jabod di apa pinggir-pinggir Jakarta gitu, kita bisa Bu, sekarang ada loh apa namanya ambulans sewa atau ambulans gratis. Nah, kita bisa kasih linknya itu ke dia, terus kita bisa suruh dia untuk cari informasi seperti itu. Jadi kita juga jangan lupa kita juga harus bikin keluarganya itu mandiri, tapi kita harus bilang ke mereka bahwa kondisi-kondisi yang ibu khawatirkan, ibu list satu-satu dan kita sama-sama cari solusinya. Terus misalnya dia bilang, dia merasa bahwa, aduh dunia saya nih jadi runtuh dok, Kak. Misalnya saya jadi nggak bisa kerja karena anak saya tergantung sama saya dan sebagainya. Kita bisa tawarin peer group. Jadi sekarang tuh ada komunitas ibu-ibu atau orang tua dengan anaknya autis, juga komunitas sindrom Down, komunitas misalnya spinal muscular atrofi dan sebagainya. Itu sekarang kita bisa cari di internet banyak banget. Jadi pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang punya nasib sama seperti mereka supaya mereka belajar untuk jangan selalu melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah dan lihatlah sekitar bahwa banyak gitu. Dan kalau misalnya aku waktu itu di setting RSCM ya, jadi pasien kayak gini tuh banyak gitu. Jadi ketika mereka awalnya sedih, begitu mereka ngantri ini nunggu nunggu klinik, mereka akan ketemu nih sama-sama di depan. Oh ternyata banyak ya orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Jadi kita suruh mereka bikin list hal-hal yang dapat kita kontrol dan hal-hal yang nggak dapat kita kontrol. Yang nggak dapat kita kontrol apa? Sayangnya sampai sekarang memang kita nggak bisa bilang nih, oke lah tadi 20% kasus autism itu prognosisnya baik, tapi kita nggak pernah benar-benar bisa menemukan atau membuktikan secara evidence based sebetulnya apa sih faktor penyebab autism. Kita tuh sampai sekarang penelitiannya belum ada. Jadi bahkan sampai sekarang angka prevalence autis di Indonesia juga kita belum punya nih angka yang benar-benar precise gitu. Jadi yang hal-hal seperti itu kita cukup jelaskan, kita nggak usah membebani keluarganya lagi. Jadi kita cukup jelaskan, ini loh Bu akses terapinya, ini akses terapinya. Yang di luar dari itu, Ibu minta suruh mereka untuk misalnya berdoa sesuai caranya masing-masing, kemudian juga sering-sering ngobrol sama peer group dan kasih tanda bahaya untuk orang tuanya. Misalnya kalau ibu kalau misalnya udah stres banget, udah burn out, ibu stop dulu, ibu cerita dulu sama misalnya sama terapis atau sama psikolog kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita tekankan kepada support system dari pasien. Dok. Wah, Dok,
Tadi dokter bicara kalau misalnya ada 20% ya dok, harapan atau peluang buat anak autism. Nah, kalau misalnya kasusnya itu anak itu tuh terdeteksi autismnya itu tuh lambat, kayak contohnya baru bukan umur balita, malah terdeteksinya pada saat remaja, itu bisa nggak dok 20%-nya itu tuh berguna juga buat remaja? Kalau dia dalam artian klinisnya nggak terlalu berat, dan kemampuan komunikasi nggak terlalu berat, dan dia tidak disertai komorbid disabilitas intelektual, itu bisa. Karena sebenarnya gini, oke, kita punya angka 20% tadi, tapi ternyata prediktor yang paling kuat keluaran gangguan spektrum autism itu adalah apabila terjadi disabilitas intelektual. Jadi gini, misalnya ada pasien usianya oke lah kita taruh misalnya 5 tahun dia udah terdiagnosis autis, sama yang satu lagi misalnya usia 8 tahun atau misalnya 11 tahun, tapi ternyata si 5 tahun, yang usia 5 tahun dia kan lebih muda, lebih cepat juga terdiagnosisnya. Nah harusnya misalnya harusnya dia lebih baik kan secara teori, secara penelitian, tapi bila mana si yang 5 tahun mengalami stabilitas intelektual berat ternyata, dan ternyata yang 8 tahun itu tidak mengalami disabilitas intelektual, ternyata dikatakan bahwa prediktor yang paling kuat untuk keluarannya jelek itu adalah terjadinya disabilitas intelektual gitu. Jadi kita nggak bisa tuh bilang kalau yang remaja pasti jelek, nggak. Tapi lagi-lagi harus dilihat apakah IQ-nya tuh bagaimana. Karena kalau kita menilai gini, kalau misalnya kita menilai uh, gagal nafas gitu ya. Kalau gagal nafas kan kita luarannya ya dua gitu. Dia misalnya bisa bebas ventilator dan kemudian bisa sembuh gitu ya. Atau dia misalnya ternyata jadi gagal ekstubasi, terus dia jadi pneumonia udah sedemikian berat sampai bisa dia harus pakai tracheostomi pulangnya. Itu kan luarannya klinis gitu ya. Kalau misalnya autis, luaran yang dinilai itu adalah sebenarnya luaran ini sosial. Jadi kalau misalnya anak orang yang pasiennya itu bisa mandiri, dia bisa berfungsi secara sosial, nah itu kita katakan luarannya baik. Jadi makanya kalau biasanya kan kalau orang-orang yang disabilitas intelektual berat lah yang tidak bisa hidup mandiri, hanya faktor terkuat itu disabilitas. Dan jangan lupa juga kasih tahu ke orang tua yang dengan anak autis bahwa sekarang tes IQ itu banyak bisa dilakukan di lembaga-lembaga psikologi ataupun bahkan di rumah sakit seperti misalnya rumah sakit RSUD, saya rasa tuh ada beberapa yang udah bisa. Jadi jangan lupa untuk reminder ke mereka. Nah juga reminder juga ke mereka bahwa ada beberapa sekolah swasta yang menerima namanya sekolah inklusi. Jadi mereka menerima sekian persen mereka punya kuota untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi memang tidak semuanya bisa masuk ya, itu ada kuotanya banget kecil. Jadi misalnya satu kelas misalnya daya tampungnya 22, biasanya anak berkebutuhan khususnya tuh mungkin 2 orang gitu. Jadi hal-hal seperti itu seorang dokter dokter ataupun dokter anak tuh, dokter umum ataupun dokter anak biasanya harus tahu karena pasti orang tua tuh nanya. Jadi ya gitu, apakah anaknya bisa sekolah, apakah anaknya bisa berfungsi, tidak hendaya. Nah itulah di neurologi anak tuh luarannya seperti itu. Jadi benar-benar kasus per kasus. Berarti banyak banget kan dok sekolah yang uh, khusus buat anak-anak dengan kebutuhan khusus. Menurut dokter, bagaimana sih dok peran sekolah dalam mendukung integritas sosial anak dengan gangguan autism ini dok? Dan seberapa pentingnya sih program inklusi di sekolah anak tersebut untuk perkembangan anak-anak dengan gangguan spektrum autism ini dok? Nah kalau misalnya program inklusi sendiri ya, memang banyak ya. Ada beberapa sekolah negeri juga, tapi memang uh, kita nggak bisa, mungkin kita bisa bilang belum merata ya, karena kan lagi-lagi kalau masalah utamanya dari keluarga itu masalah ekonomi, belum tentu mereka bahkan bisa mengakses pendidikan. Jadi kita juga harus benar-benar lihat kayak gini loh, nggak mungkin kita edukasi ibu anaknya harus sekolah di sekolah inklusi, sementara mereka setiap hari buat makan aja struggling gitu. Jadi kita harus apa ya, kita harus lihat background keluarga mereka dan bagaimana nih dengan keterbatasan dari sumber daya, anak itu tetap mendapatkan haknya untuk pendidikan. Nah, kalau udah kayak gitu,
tentu kita minta tolong ke anaknya dinsos. Jadi kita cukup bilang ke ibunya bahwa Bu, kayaknya ibu kalau nggak mampu untuk bayar sekolah inklusi, usahakan dulu ibu daftar ke dinsos supaya mengurus surat keterangan miskin dan sebagainya, itu tuh diusahakan. Nah, kalau misalnya bagaimana seperti apa peran sekolah inklusi untuk perkembangan seorang pasien GSA tentu sangat penting karena kan misalnya dia sudah masuk usia sekolah dengan keterbatasan komunikasi sosial yang dia punya, itu dia mungkin butuh sistem pendidikan yang lebih uh, berbeda, yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi kalau misalnya yang bisa dilakukan adalah tentu kurikulum orang tua juga harus proaktif gitu bahwa ini kurikulumnya bagaimana, targetnya apa aja supaya kurva pembelajaran anaknya tuh sesuai gitu loh dengan ketetapan sekolah inklusi yang sudah ditentukan gitu. Uh, jadi intinya antara orang tua dan pihak sekolah tuh harus ada parents meeting dulu gitu. Jadi ini anaknya targetnya ini A, B, C. Nanti kalau misalnya nggak ada, kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki di rumah. Nah, jadi itu bedanya seorang orang tua dengan anak berkebutuhan itu harus benar-benar membangun komunikasi yang apa ya, yang sama, yang rutin dan juga menyamakan persepsi antara guru di sekolah dan juga pendidikan di rumah. Dan lagi-lagi pendidikan utama itu sebenarnya di rumah ya, gitu. Jadi Iya. kita nggak bisa 100% bilang bahwa anak autism yang udah ikut sekolah itu pasti akan berhasil, nggak juga, karena di rumah juga tetap harus ada pengawasan gitu. Makanya enaknya adalah kalau misalnya kita uh, mendiagnosis autis lebih dini, nanti dokter spesialis anaknya bisa menentukan ini anaknya kayaknya dengan seperti ini udah bisa Bu, dia nggak usah terapi lagi, dia ikut sekolah aja. Itu kan berarti kita punya penilaian. Nah biasanya itu ada nanti namanya materinya adalah school readiness atau persiapan sekolah yang biasanya bisa juga di bidang ilmu tumbuh kembang pediatri sosial. Jadi memang itulah kenapa harus terdiagnosis lebih dini supaya nanti kalau misalnya dia anaknya itu ternyata belum siap sekolah, ya berarti mau nggak mau dia intervensinya harus selesai dulu, terapi autismnya harus selesai dulu gitu. Karena kan kadang-kadang orang tua juga nggak tahu gitu. Misalnya, ah ini anaknya udah bisa ngomong ini dikit nih, ya udah selesai aja terapinya. Padahal sebenarnya dia bisa ngomong tapi nggak bisa komunikasi. Gitu. Jadi makanya kalau memang apa ya, memang berat sih punya anak berkebutuhan khusus. Jadi setiap fase hidupnya tuh memang harus komunikasi dulu ke dokternya gitu bahwa ini udah siap belum buat ini, udah siap belum buat itu gitu. Jadi emang motivasinya kita sejak awal kita udah bilang kalau misalnya pasien PTSA dia harus berobat rutin gitu sih. Berarti peran orang tua ini benar-benar harus penting ya dok, kayak entah di sekolah maupun di rumah untuk ngelatih keterampilan anaknya juga ya dok. Ya. Nah ngomong-ngomong nih, teknologi sekarang kan makin berkembang ya dok. Nah menurut dokter, teknologi itu bisa nggak sih membantu anak dengan gangguan autism untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka nih dok selain di sekolah? Sebenarnya teknologi itu ya, misalnya contohnya apa nih, kayak gadget gitu ya, maksudnya misalnya penggunaan gadget. Tentu kalau penggunaan gadgetnya itu untuk media belajar, tentu aja bisa. Karena lagi-lagi belum ada tuh penelitian yang membuktikan bahwa penggunaan gadget itu berhubungan dengan misalnya kejadian gangguan perkembangan tertentu. Memang sih ada beberapa penelitian yang misalnya penggunaan gadget menyebabkan delay speech dan sebagainya, tapi memang belum terlalu sahih gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ditanya apakah penggunaan gadget itu dapat membantu seorang anak itu lebih berkembang, tentu belum dapat dibuktikan. Tapi kalau yang sudah dibuktikan atau yang bukan yang sudah diaplikasikan, sebenarnya satu lagi jangan lupa kita pernah menghadapi namanya pandemi ya. Jadi waktu pandemi itu ada tuh kuesioner yang dikembangkan untuk atau bentuk video. Jadi kita berusaha untuk mendiagnostik autism, tapi itu melalui video. Nah, paling itu sih. Jadi lebih ke proses diagnostiknya, bukan proses penyembuhan atau proses terapinya. Jadi kalau proses terapinya sendiri, saya rasa belum ada ya yang membuktikan kalau bisa melalui media gadget gitu. Nah, sama paling itu sih kalau peran gadget untuk autism itu sendiri.
Gitu. Kan mungkin bisa aja nih orang tua yang kayak emang lagi sibuk atau misalnya kayak biasanya kan orang tua kalau misalnya lagi bikin makanan atau apa terus anaknya nggak bisa diem itu kan bisa biasa dikasih nonton gadget gitu ya dok biar dia lebih tenang atau apa gitu. Nah, jadi emang gini, penggunaan gadget itu harus berkualitas. Jadi kalau kita mengenalkan gadget kan ada aturannya dari dokter anak ya bahwa di bawah 2 tahun tuh belum boleh diperkenalkan gadget sama sekali. Pun kalau misalnya digunakan itu untuk saya video call, untuk saya bertemu saya dia terpisah sama ayahnya, misalnya ayahnya di luar kota. Jadi gitu. Jadi bukan cuma untuk autis aja, tapi untuk anak secara umum penggunaan gadget itu harus yang berkualitas, misalnya untuk belajar, untuk berkomunikasi dengan saudara jauh atau misalnya bagaimana. Tapi kalau misalnya anak tidak mau makan atau ibunya lagi mau kerja atau anaknya rewel dikasih gadget, itu sering terjadi. Tapi sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau misalnya anak rewel ya ditenangkan, bukan dikasih gadget. Anak makannya susah, ya jangan dikasih gadget gitu. Jadi gadget bukan mengalihkan ya. Jadi anak harus belajar mengenali emosinya. Karena kalau misalnya kita alihkan dengan gadget itu nanti jadi berantakan. Bukan cuma untuk autism doang, tapi untuk semua kasus anak. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya apakah perilaku pemberian gadget itu memperparah misalnya kejadian autisnya gitu, itu juga sebenarnya belum dapat dibuktikan. Bisa jadi ketergantungan gitu ya dok. Nah Ya, selama karena kan nonton gadget itu kan menyenangkan ya, jadi apa rasa senangnya tuh yang dia tergantung dari itu karena dia menemukan bahwa enak nih main gadget nggak boleh sih gitu. Nah nih dok, selama dokter menjadi spesialis anak, pasti kan udah banyak yang nemuin kasus anak dengan gangguan autism. Nah, mungkin bisa diceritain nih dok, kisah sukses anak dengan autism yang berhasil berkembang dengan dukungan yang tepat. Kayak faktor apa sih faktor utama yang membantu kesuksesan mereka gitu. Jadi gini ya, kalau misalnya kalau kita bicara faktor mereka atau faktor suara, sebenarnya itu kalau kita bilang ya itu satu anaknya dapat mandiri dalam kehidupan atau hanya membutuhkan sedikit aja bantuan. Sedangkan kalau misalnya anak terus-menerus membutuhkan perhatian itu namanya proses buruk. Nah, apa namanya? Kalau misalnya kita bicara faktor apa yang paling menentukan, lagi-lagi nih sayangnya, yang baru dapat dibuktikan secara penelitian tuh lagi-lagi cuma adanya disabilitas intelektual atau tidak. Jadi kalau tapi kita kan namanya manusia dan keluarga tuh pasti berusaha dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sukses selama ini sih ya gitu ya. Kalau misalnya semuanya beda kasus per kasus, tapi justru yang saya perhatikan memang kalau misalnya dia terdiagnosis lebih cepat, itu pada akhirnya dia akan mencapai fungsi sosial yang lebih baik atau setidaknya tidak benar-benar memuaskan gitu ya, nggak bisa kita bilang apa ya istilahnya nggak bisa kita bilang sembuh gitu ya, tapi setidaknya anaknya bisa sekolah dan lain-lain. Jadi pertama yang nggak akan pernah apa yang bisa kita usahakan itu pertama adalah waktu diagnosis. Nah, jadi memang kita perlu banget edukasi gitu ke orang tua bang tanda bahaya dari suaraku jelas nggak? Jelas dok, Jelas dong. Halo, jelas dokter. jelas ya? Suaranya jelas ya. Jelas. Iya dong, jelas. Jadi kalau misalnya apa kita perlu banget untuk misalnya mencegah prognosis yang buruk, kita perlu mengenali red flag. Jadi kalau misalnya di milestone perkembangan itu kita perlu mengenali bahwa kalau misalnya kontak mata belum ada sampai misalnya usia 3 bulan dan apa namanya kita misalnya anaknya belum ada satu kata sampai umur misalnya sampai umur 9 bulan gitu. Nah, itu kita bisa apa namanya? Kita bisa edukasi sebaik-baiknya karena waktu itu sesuatu yang berharga gitu kalau kita dalam apa namanya? Kalau kita membicarakan kasus neurologi gitu. Jadi kalau misalnya saya baca ya beberapa red flag autism. Jadi misalnya tidak ada babbling atau ocehan, tidak menunjuk dan tidak menunjukkan
adanya mimik wajah liar pada usia 12 bulan, kemudian nggak ada kata arti pada usia 16 bulan, kemudian tidak ada kalimat terdiri dari dua kata yang bukan ekolalia pada usia 24 bulan, kemudian bahasa atau berapapun, dan anak tidak meleh atau sulit menoleh apabila namanya dipanggil pada usia 6 bulan. Ya, terjadi pada yang terdiagnosis lebih cepat. Tuh, dalam artian dia bisa sekolah dan sebagainya ya. Tapi bukan dalam artian sembuh gitu. Kayak gitu. Wah, berarti banyak banget ya, Dok, hal-hal yang mempengaruhi anak. Nah, Nah, kalau banyak. nah, kalau berbicara tentang anak autism ini, Dok, apa aja kesulitan dan keterampilan sosial mereka? Dan apa saja langkah-langkah kita sebagai orang tua yang bisa kita ambil untuk mendukung perkembangan keterampilan sosial mereka saat ini, Dok? Oke. Gini, kalau misalnya kesulitan yang akan kita alami, lagi-lagi yang pertama adalah kita untuk membangun hubungan sosial. Ya. Jadi, komunikasi sosial. Lagi-lagi itu tergantung dari derajat keparahannya. Jika memang dia benar-benar anaknya nggak verbal tuh artinya anaknya diem, anaknya mutisme. Kalau kayak gitu tentu berat ya, karena dia nggak bisa, orang nggak bisa mengerti dia juga nggak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Mungkin itu akan bermanifestasi sebagai tantrum, anaknya juga akan dianggap aneh, punya dunia sendiri, dan jangan lupa bahwa usia remaja itu adalah usia di mana persahabatan atau hubungan sosial itu sesuatu yang penting banget. Peer group itu sesuatu yang penting banget bagi remaja. Jadi tentu anak-anak yang mengalami autis itu rentan mengalami perundungan dan sebagainya. Jadi tentu paling berat nomor satu adalah kendala untuk membentuk suatu hubungan sosial. Tapi kalau misalnya ditanya apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua, nah saya sih pernah ya mendengar program ini dari bagian neurologi KA juga. Jadi ada yang namanya pelatihan untuk orang tua. Jadi nanti kalau misalnya, tapi lagi-lagi gini, kadang uh, akses terhadap suatu bentuk terapi itu belum semuanya tuh tersedia gitu di misalnya di BPJS. Jadi nomor satu yang memang nggak bisa dipikiri ya, sistem kesehatan tuh belum merata. Tapi kita harus tahu sebagai dokter anak, sebagai dokter umum, sebagai praktisi, sebagai orang tua bahwa kalau misalnya apa namanya kita bertemu pasien autis dan buat dia misalnya nggak jadi masalah nih, saya punya waktu dok, saya punya uang, itu nggak jadi masalah buat saya. Kita bisa tawarkan ada pelatihan untuk orang tua gitu. Jadi pelatihan untuk orang tua ini kita biasanya menyarankan. Jadi orang tua dapat manfaatnya itu dia dapat mengurangi stres, mengurangi tingkat stres, dan juga orang tuanya belajar untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dan orang tua yang anaknya sedang dilakukan terapi sensori integrasi itu juga dilatih untuk melakukan home therapy, itu juga bisa. Jadi itu salah satu yang dapat diupayakan. Tapi tentunya kita lihat-lihat lagi backgroundnya. Kalau misalnya orang tuanya low educated, tentu kita nggak ngasih program-program yang berat yang dia juga nggak ngerti gitu. Jadi setiap kita mau membicarakan bagaimana cara menolong pasien kita, benar-benar nggak ada apa ya one fit solution untuk semuanya tuh nggak ada. Jadi semuanya harus kita lihat lagi dari background pasien kita. Nah itulah disitulah yang harus teman-teman latih melalui kegiatan seperti organisasi ini gitu. Nah kalau misalnya saat ini kalau misalnya anak sudah mengalami terapi perilaku, orang tua juga diberikan pelatihan prinsip-prinsipnya tentang terapi perilaku. Ada juga namanya apa ya aktivitas atau terapi namanya itu Developmental Individual Difference Relationship Based atau DIR atau floor time. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau browsing nih, namanya DIR, jadi tulisannya DR garis miring floor time. Nah itu juga dirancang untuk apa namanya untuk anak autisme, dan juga dia kadang orang tuanya itu juga diajarin bagaimana sih cara membantu melakukan terapi tersebut gitu. Jadi
memang kalau kita membicarakan bagaimana peran orang tua bisa sesederhana mengantarkan anaknya saja ke terapi dan bahkan bisa lebih advance lagi orang tuanya bisa kita ajarin untuk terapi di rumah gitu. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Nah, Dok. Nah, Dok, berarti kan anak autism itu kurang bisa menyampaikan pendapatnya dalam bentuk komunikasi, Dok. Nah, apa aja dan bagaimana cara orang tua untuk dapat melibatkan anak dengan gangguan autism ini dalam aktivitas sosial yang menyenangkan tanpa paksaan dari orang tua? Karena beberapa beberapa anak yang mengalami gangguan autism, kalau misalnya remaja atau terdeteksinya itu lambat, kan kalau misalnya orang tua ngasih solusi, mereka itu tuh mungkin merasa kalau solusi yang diberikan orang tua itu memberikan tekanan kepada mereka, Dok. Kalau boleh tahu apa aja sih, Dok, caranya? Jadi gitu, kalau misalnya uh, karena um, ya uh, gangguan sosial, jadi kan bisa dilakukan oleh orang tua itu lebih barangan. Jadi kalau yang seharusnya itu satu pelajari mengalahkan terapi. Maaf, Dok, pecah-pecah suaranya. Yang bisa dilakukan itu ya bawa ke terapi. Jadi gini, apa ya, kita tuh nggak bisa jadi gini yang sering orang tua anggap gitu ya, kalau kita gini, kalau misalnya kita bilang bahwa orang tua bisa membantu, bisa, tapi bukan berarti orang tua itu bisa menerapi. Jadi dibedakan. Karena gini, untuk seorang anak autis, misalkan nih anak autis gangguan sosial komunikasi nih, terus bagaimana nih orang tuanya, takutnya orang tuanya memaksakan dan sebagainya. Nah, biarlah anak itu menjalani terapi gitu. Jadi cara yang dapat orang tua lakukan adalah memastikan anaknya ikut terapi. Karena percayalah, terapi autism itu baik itu sensory integrasi maupun cognitive behavior terapi atau tadi yang DIR floor time, itu tuh bukan bentuk kayak latihan militer atau pemaksaan dan sebagainya. Jadi semua itu dirancang untuk bisa engage dengan anaknya dan dengan cara yang apa ya, yang seprofesional mungkin dan juga dilakukan oleh ahli-ahlinya dan juga dengan cara yang tidak memaksa gitu. Jadi begitu apa namanya anak itu sudah mengikuti terapi, nanti akan ada feedback feedback dari terapis kepada orang tua di rumah. Nah, yang bisa orang tua lakukan adalah ikuti feedbacknya dan bertanya secara aktif, dok, saya ingin anak saya misalnya anak saya ini ada ketertarikan nih dok dengan misalnya grup sepak bola, kira-kira bisa nggak ya dok dia ikut main sepak bola sebagai bentuk terapinya juga. Nanti uh, terapis terapis itu atau misalnya dokter dan misalnya rehabilitasi dan sebagainya itu akan menyesuaikan. Jadi tugas orang tua adalah mengenali anak saja, apa kesukaannya, apa minatnya, dan juga kemudian kondisi di rumahnya dan juga kondisi di lingkungannya. Tapi nanti bentuk apa ya, bentuk mainan mainan sosialnya, intervensi sosialnya harus dikomunikasikan dulu kepada ahli. Karena jangan sampai orang tua menganggap bahwa niat saya kan pengen kenalin anak saya baik untuk A, B, C. Nah, jangan sampai itu malah yang tadi kita bilang bahwa itu malah menjadi paksaan untuk anaknya itu sendiri. Karena syarat dari suksesnya terapi itu adalah pertama nggak boleh ada rasa terpaksa dan kedua anaknya tuh harus bisa engage. Nah itu sulit loh untuk seseorang even itu ibunya sendiri gitu ya itu susah gitu. Jadi kita harus menyerahkanlah kepada yang profesionalnya aja gitu. Nanti tugas ibu memang mengenali dan mendampingi dan mengkomunikasikan kepada terapisnya. Itu membantu loh. Makanya karena itu membantu dari yang tadi saya bilang bahwa program DIR Floor Time itu bahkan juga menyediakan pelatihan untuk orang tua gitu. Jadi kalau mau sih peran orang tua ikut pelatihannya dulu aja gitu. Wah, berarti orang tua juga harus pinter-pinter buat ngedukung hobi anak ya, Dok? Iya, jadi memang pelatihan terhadap orang tua bila sesuai dengan intervensi itu dapat dilakukan gitu. Jadi
orang tua juga tahu apa yang harus dilakukan, dan secara nggak langsung orang tua juga bisa mengurangi stres karena namanya orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya gitu. Oke, mungkin ini yang terakhir, Dok. Apa harapan dokter sebagai dokter spesialis anak untuk anak-anak dengan gangguan autism dan keluarga mereka dalam hal integrasi sosial, pendidikan, dan kesempatan mereka kerja untuk di masa depan? Jadi kalau harapan untuk apa ya, keluarga yang mungkin uh, kita juga misalnya keluarga kita nih ya, misalnya kita di dalam sudut pandang bukan untuk dokter ya, tapi awam. Kita di keluarga kita ada yang ngeliat, kita ngeliat keponakan kita lagi lebaran kemarin, kita silaturahmi, kita lihat, kok ini anak kontak matanya nggak ada ya, kok ini anaknya ada yang sendiri. Jangan dijudge orang tuanya, jangan di apa-apain, tapi cukup dikasih kayak ini anaknya kayaknya ini ya, udah coba ke dokter belum, kayak gitu aja, tanya aja ke dokter. Jadi tingkatkan apa ya, untuk apa namanya, untuk semua keluarga secara umum, tingkatkan awareness gitu. Nah, untuk keluarga dengan penyandang autis, sebetulnya ini autis itu bukan bukan tanggung jawab seorang individu ya, tapi memang jika nanti di keluarga kita ada yang autis, jangan di apa ya, jangan dibawa stres. Tapi sekarang tuh terapi, kemudian akses menuju terapi, akses menuju bantuan, misalnya masalah terberatnya itu masalah ekonomi, itu semua ada solusinya sekarang. Tapi memang harus struggle untuk mendapatkan itu. Emang nggak mudah mendapatkan donatur atau apa, tapi bisa gitu dilakukan, diupayakan tuh bisa. Dan jangan lupa bahwa kalau memang masalahnya sangat berat, misalnya ada disabilitas intelektual yang menyebabkan anaknya nggak mandiri, itu kan anaknya harus masuk misalnya sekolah untuk apa namanya, sekolah anak berkebutuhan khusus, semua itu harusnya dibantu juga tuh sama melalui misalnya RT, RW sampai ke Dinsos gitu. Jadi jangan justru membebani diri sendiri dengan ingin menghadapi semuanya sendiri, nggak bisa. Ini tuh susah kasusnya gitu. Nah, kalau untuk misalnya pendengar podcast ini kan harusnya berarti sebagian besar dari nakes dan bahkan mungkin mahasiswa fakultas kedokteran, tugasnya nomor satu tuh mengenali red flag-nya autis, dan yang kedua adalah segera merujuk untuk memastikan apakah ini beneran GSA, dan apakah ini 15% GSA sekunder tadi atau 85% GSA idiopatik. Kalau dia GSA, jangan lupa anamnesisnya juga harus lengkap dan tentukan komorbidnya apa, karena itu akan memengaruhi keluaran dari pasien. Berarti memang kita harus lebih awareness gitu ya, Dok? Ya, jadi awareness-nya harus di level awam, di level keluarga penyandang, dan juga di level nakes profesionalnya juga harus lebih lagi. Oke, baik Dok. Mungkin podcast hari ini kita udah selesai kali ya, Dok. Sebelumnya aku izin tutup sebentar. Oke, teman-teman, kita udah dengar banyak banget nih ilmu terkait autisme yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelumnya, terima kasih kepada Dr. Ami yang sudah menempatkan waktunya untuk sharing bersama kita semua malam ini. Ya, mungkin sebelum kita tutup, buat kesempatannya. Ya, kenapa Dok? Maaf. Terima kasih buat kesempatannya. Kami yang makasih, Dok. Iya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita ini dulu ya, Dok. Be active with Cimsa. Iya. Be active with Cimsa. Udah lama banget aku nggak ngomong ini. Cimsa.